Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniska Nema dengan NIM C1C022053. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembukuan, pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi di bidang pajak. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian pembukuan atau pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Untuk catatan, yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan dan bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Selanjutnya, yaitu pengertian kewajiban pembukuan atau catatan. Seperti yang diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yaitu akan membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya ada pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak. Yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B, yaitu sasaran pemeriksaan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua ada kesalahan hitung. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Dan yang terakhir ada pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama, untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan membayar pajak. Yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Yang ketiga, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Yang keempat, yaitu wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. Yang D, sanksi pemeriksaan. Sanksi pemeriksaan yaitu sanksi atau denda bagi pemeriksa atau pemeriksaan yang melebihi batas waktu pemeriksaan sanksinya kepada performance kinerja pemeriksa. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan. Yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperhatikan kepada wajib pajak yang diperiksa. Prosedur yang kedua yaitu wajib pajak yang diperiksa itu harus memperlihatkan dan meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang berkaitan, memberikan keterangan yang diperlukan, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu. Yang terakhir ada Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada penyidikan pajak. Pengertian penyidikan pajak. Pengertian penyidikan pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, khususnya pada pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa penyidikan pajak atau lebih tepatnya disebut dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan suatu rangkaian
tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya ada wewenang penyidikan. Wewenang penyidikan penyidik tindak pidana perpajakan antara lain menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan, meminta keterangan dan bahan bukti dari yang sehubungan dengan tindak pidana, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Selanjutnya ada penghentian penyidikan. Pada Undang-Undang KUP pasal 44A menyatakan bahwa penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal tersebut termasuk ke dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Sanksi penyidikan. Penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maksud yang terakhir yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak secara umum itu muncul karena wajib pajak, baik itu dalam bentuk badan atau perorangan, melanggar aturan pajak yang berlaku, di mana setiap negara dan aturan dan ketentuan pajak sendiri yang memang harus dipatuhi oleh wajib pajak tersebut. Sanksi administrasi, bunga dan denda kenaikan. Sanksi denda itu akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak terlambat atau tidak melaporkan sama sekali. Sanksi bunga sama halnya dengan sanksi denda berkaitan dengan keterlambatan. Sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketika sudah jatuh tempo. Selanjutnya ada sanksi kenaikan, yaitu dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar tidak dikenakan pajak yang lebih, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Baiklah, itu saja presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.